Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi tiga, yaitu produsen atau autotrop, konsumen atau heterotrop, dan pengurai atau dekomposer. Yang pertama produsen, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis, karena tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun dan bisa mendapatkan karbon dioksida, air, dan sinar matahari sebagai syarat melakukan fotosintesis. Yang kedua yaitu konsumen atau heterotrop, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanannya. Hewan yang termasuk sebagai konsumen atau organisme heterotrop ini ada tiga jenis berdasarkan sumber makanannya, yaitu yang pertama karnivora, yaitu organisme yang sumber makanannya adalah daging organisme lain, contohnya singa, harimau, buaya, serigala, dan hiu. Yang kedua yaitu herbivora, yaitu sumber makanannya daun atau tumbuhan, contohnya sapi, kambing, kerbau, rusa, jerapah, dan zebra. Yang ketiga omnivora, yaitu organisme yang sumber makanannya berasal dari tumbuhan atau daging organisme lain, contohnya beruang, monyet, ayam, dan tikus. Pengurai atau dekomposer, yaitu organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Adanya dekomposer membuat keseimbangan ekosistem terjaga, karena semua organisme kembali ke asal bentuknya menjadi sumber daya alam. Contohnya bakteri, jamur, cacing tanah, dan sebagainya. Di alam ini tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antar organisme yang satu dengan yang lainnya, ini menimbulkan interaksi. Interaksi antar makhluk hidup atau organisme ini bisa berupa simbiosis, yaitu interaksi antar dua makhluk hidup yang berbeda jenis, kompetisi, persaingan makhluk hidup sejenis atau beda jenis, predasi, yaitu interaksi antara pemangsa dan yang dimangsa. Dan terakhir antibiosis, yaitu makhluk hidup yang satu menghambat yang lainnya. Simbiosis itu sendiri ada tiga macam, yakni yang pertama simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya lebah dan kupu-kupu yang membutuhkan nektar yang ada pada bunga sebagai makanannya, dan bunga membutuhkan kupu-kupu untuk membantu penyerbukannya. Begitu juga pada burung octopecter yang hinggap di tubuh zebra.
dan memakan parasit atau kutu yang menempel pada kulit tubuhnya. Dan zebra merasa diuntungkan karena besi dari parasit atau kutu. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup di mana yang satu menguntungkan dan yang satu lagi tidak merasa dirugikan. Contohnya ikan pari dan ikan remora, di mana ikan remora itu menempel pada ikan pari untuk mendapatkan sisa-sisa makanan yang ada pada ikan pari. Tapi ikan pari tidak merasa dirugikan dengan keberadaan ikan kecil ini. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara dua organisme di mana yang satu merasa diuntungkan sedangkan yang lain merasa dirugikan. Contohnya tali putri dengan inangnya, di mana tali putri menyerap sari makanan dan inangnya akan kekurangan sari makanan karena diserap oleh tali putri sehingga akan cepat mati. Untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka terjadi peristiwa makan dan dimakan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem akan membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan yaitu proses makan dan dimakan yang membentuk garis lurus, sederhana dan tidak bercabang. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan gabungan beberapa rantai makanan yang membentuk siklus yang saling mempengaruhi. Pada gambar bisa kalian lihat sendiri bahwa produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, tetapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Satu jenis konsumen pertama bisa dimakan lebih dari satu jenis konsumen kedua, begitu seterusnya. Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1. Jumlah konsumen tingkat 2 lebih banyak daripada konsumen tingkat 3. Demikian seterusnya. Hal ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Jika rantai makanan digambarkan dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi, maka akan terbentuk suatu piramida makanan seperti pada gambar. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibedakan atas dua macam, yaitu ekosistem alami, itu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, misalnya laut, hutan, sungai, dan gurun. Ekosistem buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya waduk, sawah, kolam, dan akuarium. Berdasarkan habitatnya, ekosistem dibedakan atas dua golongan, yaitu ekosistem darat atau terestrial seperti hutan, gunung, padang rumput, dan tundra. Yang kedua yaitu ekosistem perairan atau akuatik. Demikian pembahasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan kalian paham apa yang sudah Ibu jelaskan. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.